Episode 60. Dini hari yang begitu dingin, Rangga membuka mata seperti biasa. Istri cantiknya menjadikan dadanya sebagai bantal. Asia yang selalu gelisah saat tidur itu tidak pernah terjadi lagi semenjak 1 minggu pernikahannya. Tidur sangat nyenyak dalam dekapan suaminya, tempat ternyaman dalam hidupnya saat ini. Rangga mengusap kepala istrinya dan sesekali menciumnya. Itu seperti hobi barunya ketika ia baru bangun dari tidurnya. Melihat jam di atas meja, waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktunya bagi dia untuk melakukan sholat sunnah, melepas pelan-pelan pelukan istrinya dan meletakkan tubuh istrinya ke tempat tidur dengan menarik selimut untuk menutupi tubuh istrinya yang sepertinya dingin karena hanya memakai lingerie. Rangga bangun dan menuju toilet, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sunnah yang hampir tidak pernah terlewatkan setiap malamnya. Asia menggeliat meraba tempat tidur yang kosong, sontak membuka matanya, tidak melihat suaminya di sampingnya. "Mas," suaranya serak. Seraya bangun dari tempat duduk, membuka lebar-lebar matanya mencari suaminya. Ia tersenyum melihat suaminya sedang melaksanakan sholat sunnah. Tidak berapa lama, Rangga selesai dan dari sholatnya memanjatkan doa dengan begitu khusyuk. Setelah selesai, ia sendiri melepas alat sholat dan meletakkan di tempatnya. "Hei, sejak kapan bangunnya?" ucapnya terkejut melihat istrinya sedang duduk dengan menyandarkan tubuhnya di sandaran tempat tidur. "Baru saja, kenapa tidak membangunkanku? Ikut sholat bersamamu. Kalau kau berniat untuk sholat, maka bangunlah sendiri," balas Rangga sembari naik ke tempat tidur. "Tidurlah," sambungnya. "Aku tidak bisa tidur." "Kenapa?" tanya Rangga heran. "Peluk," rengek Asia. Rangga tertawa kecil mendengar jawaban istrinya. "Kemarilah, istriku yang manja," ucapnya sembari memeluk istrinya ke atas dadanya. "Kenapa kamu sangat sempurna, Mas? Kamu baik, taat ibadah dan kamu sangat tampan," ucapnya yang duduk meletakkan kepalanya di atas dada suaminya. "Jadi kamu sudah mengakui kalau suamimu memang tampan?" ujar Rangga sembari mengelus kepala istrinya. Asia tersenyum dan malu sendiri. Mengingat dulu ia tidak pernah ingin mengatakan kalau Rangga memang tampan, bahkan kedua asistennya selalu mengulang-ulang di tempat telinganya. Memuji ketampanan calon suaminya, nona bosnya dulu. Asia tetap dengan pendiriannya kalau Rangga tidak tampan. "Kamu jangan kepedean dulu. Walau aku sudah mengatakan kalau kamu tampan, tapi ketahuilah kamu tetap lelaki yang paling menyebalkan, Mas. Selalu mengerjaiku." Rangga tertawa kecil dengan ucapan istrinya. "Kamu memang wanita yang sangat gengsi," balasnya dengan mengecup kepala istrinya. "Oh iya Mas, kamu sudah tidak marah lagi kan?" Asia kembali mengingat ucapan yang tidak ia sengaja telah menyakiti hati suaminya. "Tidak usah bahas itu, tidurlah, sebentar lagi masuk subuh." Waktu terus berjalan. Pukul 10. Tepat Asia sudah memasak untuk makan siang. Ia sengaja cepat memasak, entah kenapa. Hari ini ia ingin membawakan makanan siang ke kantor suaminya. Selama ini Rangga yang selalu pulang untuk makan siang. Sesekali kenapa bukan dia yang mengantarkan makan siang sekali berkunjung ke kantor suaminya. Ini sudah berdandan cantik dengan makan siang beserta buah yang sudah ia masukkan ke dalam rantang. Segera ia memesan taksi online dan memakai masker agar supir tidak mengenalinya. Hampir pukul 11 siang. Antara kantor dan rumah dinas sebenarnya tidak jauh. Hanya bisa ditempuh beberapa menit saja, tapi karena jalan sempat macet, Asia menghabiskan banyak waktu, hampir 1 jam di jalan. Walau demikian, ia tetap semangat. Ia sudah membayangkan wajah suaminya yang bahagia karena terkejut akan kedatangannya. Sampailah ia ke gedung Polrestabes tempat suaminya bekerja sebagai penegak hukum.
Ia turun dari taksi dan berjalan masuk melewati pintu kaca dengan beg kertas bertalian diabetes tentang berisi rantang. Ripka Rindah, sapanya berpapasan dengan polwan muda yang pernah menemaninya di ruangan Rangga sebelum ia menikah. Ripka Rindah hanya diam, ia bingung, tidak tahu siapa wanita yang menyapanya dengan tertutup masker. Asia menurunkan maskernya dan segera menaikkan kembali agar tidak ada yang mengenali. Ya ampun, Ibu Komandan. Hus, siapa sih dengan menaikkan telunjuk ke mulut. Ibu Komandan, mau ke rumah Bapak? Tanya Asia dengan suara kecil agar yang lain tidak tahu kalau Ibu Komandannya itu datang. Iya. Ya sudah Bu, mari saya antar. Ucap hendak berbalik. Tidak usah. Aku tahu kok ruangannya. Biar aku sendiri. Bribka Rinda lanjut saja pekerjaannya. Ucapnya yang melihat sepertinya Bribka Rinda sangat sibuk dengan beberapa berkas di tangannya. Benar Bu, tidak apa-apa. Tanya Rinda tidak enak jika tidak mengantar ibu komandannya. Iya, santai saja. Ya sudah, aku ke dalam ya. Oh, iya Bu. Jika butuh sesuatu, panggil saya ya. Iya, terima kasih sebelumnya. Langsung saja, ia membuka pintu. Klontang, suara rantang yang terjatuh dari tangannya. Makanan yang ia bawa jatuh berserakan ke lantai, bagai disambar petir. Tubuhnya bergetar, butiran kristal seperti akan jatuh, membasahi pipinya menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya. Suaminya yang ia sangat cintai, suami yang ia sangat banggakan sedang dipeluk wanita lain sementara suaminya memegang kedua lengan wanita itu. Belum lagi beberapa makanan yang terhidang di atas meja. Suaminya seperti wanita itu sengaja datang membawakan makanan siang untuk suaminya. Hatinya sangat hancur dan sakit menyaksikan ini. Ternyata dirinya yang mendapatkan kejutan. Wanita dengan tubuh tinggi dan pakaian cukup modis, rambut terurai lembut dan panjang. Wanita itu tidak asing baginya. Ya, wanita itu adalah mantan kekasih suaminya yang pernah datang marah-marah ke rumahnya dan ingin menamparnya karena merasa Rangga direbut olehnya sebelum ia menikah dulu. Melisa, ya dia Melisa. Asia mencoba kuat menutup pintu dan berjalan tegar ke dalam. Rangga terlihat sangat panik dengan sigap mendekati istrinya. Sayang dengarkan aku, ucap Rangga megang kedua lengan istrinya. Melisa tersenyum dengan wajah licik seperti memenangkan lotre besar. Jangan manggilku sayang, itu sangat menjijikkan. Ucap Asia menepis tangan suaminya. Aku bisa menjelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rangga terus memohon. Diam! Asia mendorong tubuh suami menghalangi jalan yang berjalan mendekati Melisa. Plak! Tangan Asia mendarat di pipi Melisa dengan sangat keras. Au! Suara Melisa menahan sakit dengan menahan pipinya. Ia tidak menyangka kalau akan mendapatkan tamparan dari Asia. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.